قل Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji yang tak terhingga yang kita panjatkan pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, dan nikmat yang terbesar dari macam-macam nikmat yang Allah berikan, Allah masih berikan kita iman dan Islam. Dan kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada dengan menjalankan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyid para nabi, nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna kepada kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat serta keluarga, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat kali ini kita akan melihat pelajaran saking 4 wanita, yaitu istri Nabi Nuh, kemudian istri Nabi Lot, kemudian istri Fir'aun Asia, kemudian Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan dalam 3 ayat dalam surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin wa maryama ibnata imran allati as-sanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin." Allah membuat istri Nuh, permisalan istri Nuh dan istri Lut sebagai permisalan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya Nuh dan Lot. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, di mana istri Fir'aun Asia itu berkata, Rabbi ibnili baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkanlah bagiku rumah di surga, yaitu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kemudian wa Maryam binti Imran allati as-sanat farjaha, dan Maryam binti Imran adalah wanita yang benar-benar menjaga kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. 3 ayat tadi keterangannya sebagai berikut.
Yang dimaksud dengan dua wanita tadi adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lot. Kedua istri ini berkhianat. Berkhianatnya bukan dalam perihal berzina, khianatnya bukan dalam urusan hubungan intim dan ranjang, namun berkhianatnya ini dalam hal agama. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot itu kafir, tidak beriman kepada Allah. Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan awalnya ketika Nabi Nuh dan Nabi Lot itu menikahi istrinya, keduanya itu belum dalam keadaan beriman. Dan ketika dinikahi, Nabi Nuh dan Nabi Lot itu belum diangkat menjadi seorang nabi. Maka ketika itu menikahi wanita kafir, karena ketika itu laki-laki muslim masih bisa. Namun keduanya bukan berkhianat dalam masalah zina, selingkuh mboten. Di sini dalam hal agama. Setelah diangkat jadi nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lot, kedua istrinya dalam keadaan kufur, tidak beriman. Tidak mau menaati Nabi Nuh dan Nabi Lot. Itulah yang dikatakan khianat dalam masalah ini. Nah, di dalam tafsir Jalalain dikatakan istri Nabi Nuh itu bernama Wahilah. Kata-katanya kepada Nabi Nuh, dia katakan suaminya itu majnun, suaminya itu gila. Kemudian istrinya Nabi Lot itu bernama Wa'ilah. Ia itu menunjukkan kepada kaumnya yang kala itu senang dengan homoseks. Lanang senang karo lanang. Ketika itu dia tunjukkan kaumnya kalau ada tamu saking Nabi Lot itu yang hadir, yang datang, dia beri petunjuk kalau siang hari dia nyalakan asap, kalau malam hari dia nyalakan api di dekat rumahnya untuk tunjukkan kalau ini ada laki-laki yang kalian nanti bisa berhubungan dengannya. Nah, ini istrinya Nabi Lot alaihissalam. Jadi keduanya ini tidak mau taat pada suaminya. Yang satu katakan suaminya itu majnun, gila. Yang satu itu berkhianat karena mendukung masyarakatnya yang senang dengan homoseks, yang senang dengan sama jenis, ditunjukkan untuk tetap menyimpang. Nah, ini permisalan pertama untuk orang-orang kafir. Ada di situ istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot yang kafir. Dan nanti mereka karena pengkhianatannya ini, mereka akan masuk neraka jahanam bersama dengan kaum Nuh dan kaum Lot yang kafir. Kemudian perempuan yang ketiga adalah Asiyah binti Muzahim, yang dimana dia berdoa kepada Allah, Rabbi bnili baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga Firdaus dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Diceritakan dalam tafsir Al-Jalalain, Fir'aun ini berbeda dengan istrinya. Fir'aun jadi orang yang sombong luar biasa. Istrinya Asiyah binti Muzahim tadi mau beriman kepada Allah lewat perantaraan Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu diutus menjadi seorang nabi. Maka dia mau menjadi pengikut Musa, maka bertentangan dengan suaminya. Siksaannya untuk istrinya Fir'aun itu bagaimana? Ketika itu kedua tangan dan kaki istri Fir'aun itu diikat. Lalu di dadanya diletakkan penggilingan yang besar. Kemudian dihadapkan kepada sinar matahari yang terik. Bila mana orang yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk menjaganya pergi, maka malaikat menaungi Asiyah dari sengatan sinar matahari. Maka Allah sifatkan Asiyah dengan orang yang beriman dan tunduk pada Rabbnya. Asiyah pun meminta kepada Allah supaya dimasukkan dalam surga dan diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Yaitu diselamatkan dari suaminya tadi Fir'aun. Maka Nabi SAW katakan tentang Asiyah, istrinya Fir'aun tadi, lelaki yang sempurna itu banyak. Tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan as-sarid dibandingkan makanan lainnya, yaitu dibandingkan dengan makanan yang istimewa di masa Nabi SAW, as-sarid namanya, dibandingkan dengan makanan lainnya. Itulah keutamaan Maryam, Asiyah dan Aisyah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Juga Nabi katakan wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Nah, itu tentang cerita wanita yang ketiga. Adapun wanita yang keempat, Maryam, putri dari Imran. Imran ini kita kenal dengan keluarga Ali Imran. Ali Imran punya dua putri, yaitu Asya dan Maryam. Asya nantinya menikah dengan Nabi Zakaria, punya keturunan bernama Nabi Yahya alaihissalam. Sedangkan Maryam dengan kehendak Allah dalam keadaan hamil, Allah tiupkan ruh di dalam rahim Maryam, lantas lahir Nabi Isa alaihissalam. Maka disebut Isa binti Maryam. Nah, di sini Maryam disifati sebagai wanita yang terhormat, menjaga dirinya, menjaga iffah, tidak berzina, dan ketika itu Allah tiupkan roh ke dalam rahimnya, karena rahimnya yang suci. Belum pernah ada yang pernah menyentuh laki-laki yang menyentuh Maryam binti Imran tadi. Wanita yang benar-benar terjaga. Maka Maryam disifati dengan dia benar membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, menunjukkan Maryam itu punya ilmu dan ma'rifah. Karena membenarkan kalimat Rabbnya menunjukkan Maryam membenarkan semua ajaran din dan membenarkan setiap takdir Allah. Oleh karena itu Maryam termasuk qanitin, wanita yang terus taat. Qanitin yaitu termasuk golongan orang-orang yang taat. Maka di antara keistimewaan Maryam seperti itu. Maka faedah saking ayat yang bisa kita ambil, disebutkan contoh istri Nuh dan istri Lut di sini. Karena di awal surat At-Tahrim ini menjelaskan tentang Aisyah dan Hafsah yang ketika itu melakukan kesalahan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah ingatkan, kalau ada istri Nabi saja itu bisa kufur, maka siksaannya ada. Maka untuk Aisyah dan Hafsah jika salah, maka nanti juga ada siksaan di situ. Kemudian diberikan contoh istri Fir'aun untuk menunjukkan tentang orang-orang yang sabar. Siapa yang mau sabar ketika hadapi cobaan, suaminya kufur, istrinya itu beriman. Dan ini juga jadi pelajaran dari istri Fir'aun ini, bahwa suaminya itu jahat bagaimanapun, kejam bagaimanapun, kufur luar biasa, belum tentu istrinya itu kafir. Karena hidayah di tangan Allah. Ada yang pingin seseorang itu sesat, kalau Allah nyatakan orang itu dapat hidayah, maka akan dapat hidayah. Kemudian tentang Maryam disebutkan di sini. Kenapa disebutkan tentang Maryam? Maryam ini sebagai contoh wanita yang baik yang jaga kemaluannya. Dan juga Maryam ini dijadikan contoh di sini untuk mengkonter pendapat orang-orang Yahudi yang menilai Maryam itu berzina. Maka siapa saja yang menuduh berzina nanti bisa dikalahkan tuduhan tadi kalau memang tidak benar. Maka kita juga dapat di sini baiknya suami belum tentu menunjukkan baiknya istri, juga sebaliknya istri yang baik belum tentu suaminya juga baik. Kemudian seseorang tidak bisa memberikan hidayah iman kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Kemudian Nabi tidak mengetahui perkara gaib, karena istrinya saja dia tidak mengetahui keadaannya. Ada yang berkhianat dalam masalah agama tadi, seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tadi. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahu maslahul muslimin. Allahumma abid anhum bitanatas suwal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.